Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini ya kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ini yang melanjutkan ngaji kitab Rabbul Malam Anil A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 70 ya. Nah, sekarang dua paragraf terakhir masalah lain ya, yang ada khilaf di antara para ulama, walaupun masalah ini jelas ya. Yaitu apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa kadzalika ya la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mausulata fi iddati ahadisin sihah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya dalam hadis riwayat Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat, beliau mengatakan ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ibnatan urayyisan asabatha hasbatun fatamarraqa sa'ruha. Sesungguhnya aku punya seorang anak perempuan baru menikah ya, dan dia terkena penyakit yang merontokkan rambutnya. Apa asilahu, apakah saya boleh menyambung rambut dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu alwasilata wal mustawsilah. Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambung rambutnya. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Summa minal fuqaha'i man yakrahuhu faqat. Hadisnya jelas, tapi ada di antara sebagian ulama fikih ya, para fuqaha, sebagian mereka hanya memandang makruh saja. Jadi tidak sampai pada level haram. Sementara yang lain mengatakan jelas haram karena pelakunya dilaknat. Jadi wanita yang menyambung rambut itu mal'un ya, la'anahullahu azza wa jalla, dilaknat oleh Allah azza wa jalla. Berarti perbuatan yang dilaknat oleh Allah hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Hanya saja ada sebagian ulama yang memandang makruh. Nah, kan khilaf tuh. Nah, ada sebagian yang memandang ini perkara makruh. Nah, memang ada beberapa penjelasan bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Misalnya di dalam tafsir Al-Qurtubi
beliau mengutip juga hadis ini ya. La'anallahul wasilata wal mustausilah wal wasimah wal mustausimah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang minta disambung rambutnya. Allah melaknat yang ditato dan minta ditato. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, hadis ini jelas merupakan larangan dari Nabi SAW tentang menyambung rambut seorang wanita, yaitu rambut orang lain ditambahkan dengan rambutnya. Nah, baik yang melakukan maupun yang minta supaya disambungkan rambutnya itu. Sementara dalam hadis riwayat Jabir, di sana diterangkan jazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasilal mar'atu bi sya'riha syai'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu. Dengan Nah. Sementara dalam hadis Asma bintu Abi Bakrin qalat mengatakan tadi ya. Datang seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang bolehkah hukum menyambung rambut anak perempuannya yang baru nikah karena rambutnya banyak rontok. Kata Nabi, Allah melaknat la'anallahul wasilah wal mustausilah. Nah, hadis-hadis ini semua menunjukkan keharaman menyambung rambut. Maka Al-Imam Malik, Ibnu Anas, wa jama'atun minal ulama wa mana'u, mereka semua melarang menyambung rambut. Nah, kalau kita perhatikan hadis dari Jabir tadi, coba bapak-bapak dan ibu sekalian perhatikan, jazaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bi sya'riha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu. Dengan sesuatu di sini artinya khusus apa umum? Umum. Berarti boleh enggak wanita menyambung rambutnya dengan rambut orang lain? Enggak boleh. Boleh enggak wanita menyambung rambutnya tapi dengan benang? Nah, atau menyambung rambutnya bukan dengan rambut. Ya misalnya dari kain gitu ya, kain, potongan kain. Ya wig tapi jelas potongan kain gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh kalau umum. Nah, kalau merujuk kepada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, umum. Dengan apapun tidak boleh gitu. Mau dengan rambut sejenis, sama-sama rambut gitu ya. Atau rambut imitasi, atau bahkan mungkin dengan kain yang digunting tipis-tipis gitu ya. Bahkan mungkin warnanya pun clear, itu warna kain. Nah, kalau merujuk ke hadis Jabir, itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bahkan di hadis Asma bintu Abi Bakrin pun itu nggak ada takyid ya, tidak diikat. Pokoknya yang minta disambung, yang menyambung itu dilaknat. Tapi ada ulama seperti Al-Lais bin Sa'ad fa ajazahu wasluhu bis-suf wal kharq wa ma laisa bi sya'rin. Menurut Al-Imam Lais bin Sa'ad boleh kalau nyambungnya bukan dengan rambut. Misalnya dengan kain. Ya, itu boleh. Bukan dengan wa ma laisa bi sya'rin, itu boleh. Nah, ini juga pendapat yang dicenderungi oleh mazhab ahlu az-zahiriyah ya, ahlu zahir. Gitu. Yang lain mengatakan yang enggak boleh itu kan nyambungin rambut. Tapi kalau meletakkan rambut di atas rambut, wig itu disambung atau diletakkan? Nah, wig itu menurut ulama lain ya boleh. Karena dia wad'u asy'ari ala ro'si. Itu kan meletakkan rambut wig di atas kepala. Innama jaa an-nahyu 'anil wasl khossatan. Larangan itu khususnya hanya untuk yang nyambung saja. Gitu. Itulah makna hadis yang dimaksud tadi. Nah, ini lain lagi kan?
Pendapat pertama mutlak nggak boleh disambung dengan apapun. Pendapat kedua boleh kalau disambungnya bukan dengan jenis rambut. Pendapat ketiga kalau hanya sekedar diletakkan boleh. Misalnya wig gitu ya, itu rambut asli. Cuman nggak disambung, cuman ditaruh aja. Wig itu disambung apa ditaruh? Menurut wa abahal akharun wad'u ya asy'ari ala ra's, itu boleh. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama berdasarkan apa yang mereka pahami dari hadis tersebut. Itu. Karena kalau nyambung itu kan potensi menipunya ada. Ya kan? Orang dikelabui gitu. Tapi kalau hanya diletakkan wig, orang kira-kira ngerti nggak kalau itu wig? Susah ya, karena hampir mirip. Nah, jika berarti kan gitu nanti akhirnya. Jika meletakkan tapi orang mengira itu rambut asli, nah kan ada unsur penipuan. Nah, itu dia ilahnya. Alasan keharamannya adalah itu berpotensi menipu orang. Tapi kalau nyambung rambut dengan kain misalnya, orang tahu nggak kalau itu kain? Tahu kan? Berarti potensi tertipunya ada atau tidak? Nah, karena tidak ada potensi tertipu, maka tidak ada masalah kan gitu. Ilahnya dari situ. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau hanya liqasdi az-zinati wat tajammul itu tidak termasuk yang dilarang, karena yang dilarang itu ketika ada potensi menipu orang yang melihatnya. Nah, itu khilaf di antara para ulama tentang hukum menyambung rambut. Jadi ada rincian ya. Baik, itu. Lalu Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah lain adalah apa? Tentang minum dari bejana yang terbuat dari perak atau dari emas ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innal ladzi yasrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Nah, sesungguhnya orang yang meminum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia ya apa? Sesungguhnya dia sedang meneguk api neraka jahanam ke dalam perutnya. Nah, berarti minum dari bejana yang terbuat dari perak boleh atau tidak? Nah, atau dari emas nanti dalam hadis yang lain min aniyatil fiddati wa zahab ya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Jelas clear hadisnya. Berarti Bapak Ibu, perbuatan minum dari bejana atau makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak hukumnya boleh atau tidak? Dilarang, haram. Karena diancam. Ancamannya apa? Nah, dia seperti meneguk api neraka jahanam. Tapi, nah, wa minal fuqaha'i man yakrahuhu karohata tanzih. Dari sebagian ulama fikih ada yang memandang itu hukumnya makruh saja. Makruh. Tidak sampai pada level haram kata mereka. Nah, ini. Seperti dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau mengatakan wa yukrahu isti'malu awani zahabi wal fiddah. Dan makruh hukumnya menggunakan bejana dari emas dan perak. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, beliau bersabda, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wala taqulu fi sihafihima, dan janganlah kalian minum
dari piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana atau nampan yang terbuat dari emas dan perak itu lahum, ya milik orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan itu nanti untuk kalian di akhirat. Nah, bagi mazhab Asy-Syafi'i ini hukumnya makruh. Makruh litanzih, ya, artinya tidak sampai level haram. Nah, ini dalam kaul qadimnya seperti itu. Mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kenapa? Karena larangan tersebut, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk mencegah supaya orang tidak sombong, tidak berlebih-lebihan. Itu ilahnya, supaya orang itu tidak sombong dan tidak bersikap berlebih-lebihan. Anis saraf wat takabbur, ya, wal khuyala, ya. Jadi innama nuhiya anhu lisarafi wal khuyala wat tasabuhu bil aajimi, dan menyerupai orang ajam, orang luar Arab gitu ya. Nah, ini tidak mewajibkan, dalil ini tidak menunjukkan keharaman. Itu menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i di Al-Qaul Al-Qadim, di fatwa yang dulu. Nah, tapi akhirnya direvisi beliau di fatwa belakangan yang dikenal dengan Al-Qaul Al-Jadid, mengatakan yukrahu karohatat tahrim, makruh tapi haram. Nah, sudah levelnya udah naik, bukan lagi litanzi, ya. Kalau tanzi kan apa makruh litanzi itu? Makruh yang tidak sampai derajat haram. Apa namanya? Pengertian lebih rincinya, ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, ya, sesuatu yang diberi pahala apabila dia meninggalkan, tapi tidak diazab apabila meninggalkan. Nah, itu pengertiannya kan itu. Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Itu dalam kitab-kitab usul fikih diterangkan demikian. Nah, ini ya, jadi makan dari piring atau bejana emas dan perak, ya, itu makruh. Yang dilarang itu kalau dia sombong atau berlebihan. Kalau tidak berarti makruh. Tapi kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i meralatnya lagi. Nah, di Al-Qaul Al-Jadid beliau mengatakan makruh karohatat tahrim, ya, makruh karohatat tahrim. Dan inilah pendapat yang sahih karena dalil ini tadi. Jadi Rasul, ya, mengancam dengan api neraka, padahal ala annahu muharramun. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan minum atau makan dari bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah haram, ala annahu muharramun. Yaitu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Contoh kedua. Contoh ketiga, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi SAW di mana beliau mengatakan idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau ada dua orang muslim ketemu dengan pedang masing-masing lalu berantem, maka yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Yang mati ya masuk neraka, yang hidup membunuh juga masuk neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini wajib diamalkan. Yaitu apa? Haram memerangi orang beriman, membunuh orang beriman tanpa hak. Nah, lalu bagaimana ketika terjadi perang Jamal? Perang Jamal. Perang Jamal itu perang apa? Yang terjadi antara siapa dan siapa? Perang Jamal. Hah? Siapa coba? Perang Jamal itu perang yang terjadi antara kaum muslimin, antara
Aisyah dengan Ali. Dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu terjadi perang Jamal. Dalam peperangan itu ada yang terbunuh atau tidak? Saling membunuh atau tidak? Iya. Lebih lagi perang Siffin lebih dahsyat lagi. Nah, perang Siffin itu apa? Peperangan yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Kasusnya sama, gara-gara apa? Gara-gara apa coba sebabnya? Nah, dalam rangka untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada Utsman dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aisyah menuntut supaya Ali segera menangkap pelakunya. Muawiyah bin Abi Sufyan juga sama, menuntut Ali supaya tangkap dulu pelakunya, diselesaikan masalah ini. Sementara Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain. Jadi jangan nangkap itu dulu. Suasananya didinginkan dulu, tenang dulu. Nanti kalau sudah tenang baru akan diproses. Nah, sementara Aisyah meminta supaya ini segera dicari. Pun begitu dengan Muawiyah. Nah, harus ditegakkan dulu hukum sama orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya karena masing-masing berijtihad tidak ketemu, terjadilah bentrokan, lalu adalah perang yang disebut ada perangnya, perang Jamal dengan Aisyah, perang Siffin dengan Muawiyah bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu. Lalu kan tadi orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ya atau tidak? Pertanyaannya adalah apakah Ali masuk neraka? Apakah Muawiyah bin Abu Sufyan masuk neraka? Bukankah mereka tokoh-tokoh yang menggerakkan bala tentaranya untuk perang sesama kaum muslimin? Jawabannya kan iya. Ya atau tidak? Iya. Berarti mereka angkat senjata kan? Nah, tadi pertanyaannya, apakah mereka terkena ancaman masuk neraka sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi tadi? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa tidak? Nah, karena li'anna lahu ma'uzrun wa ta'wilan sa'igan fil qital. Karena mereka punya uzur, ijtihad, punya takwil yang dibolehkan. Nah, sehingga terjadilah pertempuran itu, dan di sisi lain mereka juga punya kebaikan-kebaikan yang mencegah mereka untuk diterapkan pada mereka ya ancaman dari hadis ini ya, bahwa al-qatilu wal maktulu finnar, orang yang membunuh atau orang yang terbunuh masuk neraka. Nah, itu poinnya di sini. Jadi kita tidak boleh sembarangan Bapak-bapak dan Ibu sekalian langsung terburu-buru menjustifikasi, menetapkan wah si fulan ini masuk neraka. Itu nggak boleh. Nah, jadi poinnya di situ. Ada memang perbedaan terjadi, jelas hadisnya, tapi ya lagi-lagi kita tidak boleh dengan serta-merta mengatakan orang yang perbuatannya bertentangan dengan hadis ini otomatis masuk neraka. Nah, tidak demikian. Paham ya maksudnya ya? Nah. Lalu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dan Rasul sallallahu dalam hadis sahih mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati. Ada 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan walahum adzabun alim, ya, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, jadi ada berapa hukumannya nih? 4 ya. 3 golongan ini dihukum dengan 4 hukuman. Tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang tentu saja. Tidak diajak bicara oleh Allah dengan
diajak bicara dengan rahmat maksudnya, tidak disucikan dari dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Rajulun ala fadli ma'in yamna'uhu ibnu sabil. Seseorang yang memiliki kelebihan air tapi tidak mau berbagi kepada orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, ya, ibnu sabil. Ada ibnu sabil minta air, enggak boleh, padahal dia punya kelebihan air. Nah, maka orang seperti ini terkena 4 ancaman. Fayaqulullahu lahu, kelak nanti Allah akan berkata kepadanya, al yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal bi yadak. Hari ini aku mencegah engkau dari karuniaku sebagaimana engkau mencegah kelebihan yang engkau punya, dan itu bukan karena hasil jerih payahmu. Kalau ada kelebihan air karena jerih payah dia atau karena Allah? Dari Allah. Dari Allah. Ya, kenapa pelit gitu? Wong air itu juga dari Allah, kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua siapa? Wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. In a'tahu radiya wa illam yu'tihi sakhita. Yaitu orang yang berbaiat kepada seorang imam, kepada seorang pemimpin, dia berbaiat, tapi motif baiatnya itu hanya karena urusan dunia. La yubayi'uhu illa lidunya. Saya mau mendukung kamu, mau menyokong kamu, tapi syaratnya beri aku jabatan. Jadikan aku dirjen dan lain-lain lah. Dia minta jabatan. Nah, mau saya dukung nyokong kamu sampai matilah ibaratnya, membela kamu, tapi apa? Syaratnya kalau aku dikasih jabatan. Nah, orang yang seperti itu berbaiat kepada pemimpin, mendukung pemimpin, tapi yang dia kejar adalah dunia. Nah, kalau dikasih jabatan itu, dikasih keuntungan dunia, radiya, dia ridho, wa illam yu'tihi sakhita. Tapi kalau nggak dikasih jabatan, nggak dikasih dunia, dia nggak dikasih, marah dia. Akhirnya balik mencaci maki pemerintah atau pemimpin misalnya. Jadi dukungan dia itu karena dunia. Nah, orang seperti ini kena 4 azab. Yang terakhir, wa rajulun halafa ala silatin ba'dal asar kaziban laqad u'tiya biha aksara mimma u'tiya. Yaitu orang yang bersumpah ala silatin ba'dal asri kaziban, atas suatu barang, ya, setelah asar dengan cara dusta. Nah, dia bersumpah, demi Allah, ini saya jual gelas second ini, udah saya pakai second, tapi ini peninggalan dinasti siapa gitu ya, dinasti Ming gitu ya misalnya. Puluhan ribu tahun yang lalu gitu. Nah, wallahi, dia bilang wallahi demi Allah, padahal dia bohong. Nah, supaya apa? Supaya dia laku, ya, orang mau membeli dengan harga mahal. Nah, laqad u'tiya biha aksar mimma u'tiya. Maka ya, orang yang seperti ini telah diberi lebih banyak dari apa yang sebenarnya. Artinya ini padahal bukan berasal dari dinasti Ming padahal. Padahal ini dibuat 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, dia bilang ini dari, mungkin dia poles gitu seakan-akan klasik. Lalu dia bersumpah atas nama Allah mengatakan ini ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Maka orang seperti ini terkena 4 ancaman. Fahadza wa'idun azimun liman mana afadla ma'ihi. Ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang. Ada 3 di sini, ada 3 diancam. 1 orang yang punya kelebihan air tapi dia tidak mau berbagi. Nah, ma'anna ta'ifatan minal ulama yujawizuna lirrajuli ayyamna fadla ma'ihi. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang membolehkan seseorang mencegah gitu, nggak mau berbagi kelebihan air yang dia punya. Nah, itu jelas ya, ada gitu yang mengatakan seperti itu. Nah, berarti kan ada khilaf kan,
di antara para ulama. Ada yang jelas mengatakan nggak boleh bakhil terhadap air yang ada kelebihan gitu ya. Ada yang mengatakan boleh. Nah, karena ada ulama dulu ya membolehkan air yang lebih itu tidak diberikan kepada orang lain, tapi dia jual. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi ada yang membolehkan gitu, ada yang membolehkan. Ya, terutama jika memang air lebih itu dia sudah wadahi, sudah dia timba, dia taruh di bak penampungan dan seterusnya. Nah, jika begitu ada yang membolehkan. Tapi kalau langsung dari sungai gitu ya, yang ada di belakang rumahnya, lalu ada orang mau minta air di sungai belakang rumahnya, padahal itu sesungguhnya dari Allah. Nah, itulah yang terkena ancaman dan itulah perbuatan yang haram. Sementara kalau dia tidak mau membagikan air karena air itu sudah dia usahakan, gitu ya. Menurut sebagian ulama itu hukumnya apa? Boleh. Nah, itu. Tapi meskipun demikian, fala yamna'una hadzal khilaf, perbedaan pendapat ini tidak mencegah kita an na'taqida tahrima hadza muhtajjina bil hadis. Tidak mencegah kita, perbedaan pendapat ulama ini tidak mencegah kita untuk meyakini bahwa haram hukumnya pelit terhadap kelebihan air kepada orang yang membutuhkan. Itu. Dan hadis tadi ya tidak mencegah kita untuk meyakini bahwa seorang yang melakukan takwil itu diterima uzurnya dalam hal tersebut dan dia tidak akan terkena ancaman la yulhiquhu hadzal wa'id. Nah, itu nanti keterangan dari ulama lainnya tentang hukum apa? Pelit terhadap kelebihan air yang dimiliki. Nah, saya kira jelas ya. Lalu contoh lainnya yang terakhir ya bapak-bapak dan ibu sekalian, tentang hukum orang yang menghalalkan dan minta dihalalkan. Hukum orang yang menghalalkan menikahi wanita yang sudah dicerai, ditalak 3, agar bisa kembali lagi kepada suami yang pertama. Itu namanya muhallil. Gitu. Contoh misalnya Abu Naufal punya istri, cerai dengan istrinya, sudah ditalak 3. Ternyata masih rindu, masih saling cinta, masih ada cinta dalam hati masing-masing, ingin balik. Bisa nggak? Bisa nggak Abu Naufal sudah mentalak 3 istrinya, ternyata betul-betul memang masih mencintai dan istrinya pun masih mencintai. Bisa nggak balik? Kecuali nikah lagi dengan orang lain. Nah, akhirnya ada, ya ini contoh aja, jangan dianggap beneran. Mas Anin misalnya, iya, akhirnya menikahi istrinya Abu Naufal. Nah, dalam rangka apa? Supaya Abu Naufal bisa kembali lagi dengan istrinya. Hanya dinikahi 2-3 hari gitu ya. Nah, apalagi kata Abu Naufal, Mas Anin, 5 juta. Ya. Itu kamu nikahi, tapi awas loh, jangan didemok-demok gitu ya. Nah, itu jangan dipegang-pegang misalnya. Ya nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, itu maka Mas Anin sebagai muhallil, Abu Naufal sebagai al-muhallala lahu. Nah, maka di dalam hadis mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Al-muhallala lahu. Allah melaknat orang yang menjadi
sarana untuk menghalalkan seorang istri yang sudah dicerai 3 kali agar bisa kembali dengan suaminya. Dan Allah juga melaknat laki-laki yang minta dihalalkan kepada orang lain, maksudnya agar istrinya bisa kembali halal untuk bersamanya. Berarti dia menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya. Ini hadisun sahih, hadis yang sahih. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, hadis ini ruwiya anhu min ghairi wajhin, dari banyak jalurnya, wa an ashabihi, dari para sahabat Nabi SAW. Meskipun demikian ada sebagian ulama yang mengatakan sah. Nikah muhalal itu sah secara mutlak. Gitu. Di antara mereka ada yang mengatakan pernikahan tersebut sah idza lam yustarat fil aqd, jika waktu akad itu tidak disyaratkan. Nah, misalnya Mas Anin ya contohin ya, menikahi mantan istrinya Abu Naufal. Nah, waktu akad Mas Anin dikasih syarat. Ya, antum boleh menikahi istri atau mantan istri saya, tapi syaratnya ya setelah beberapa hari kamu harus ceraikan, harus diceraikan. Nah, berarti ini bersyarat. Nah, kalau bersyarat seperti ini tidak boleh. Tidak boh. Nah, itu yang dilaknat, itu yang dilarang. Tapi kalau enggak pakai syarat, enggak disyaratkan, baik secara terang-terangan maupun syarat tersembunyi yang enggak ada syaratnya, ya pokoknya nikah aja gitu. Nah, itu menurut sebagian ulama pernikahannya sah. Nah, pernikahannya sah. Walahum fi dzalika a'dzarun ma'rufah, dan bagi mereka para ulama yang menganggap pernikahan tersebut sah, mereka memiliki uzur, ya, dan uzurnya diketahui. Kenapa? Karena fa inna qiyasal usul indal awwali, karena kias terhadap usul menurut pendapat pertama, annan nikaha, bahwasanya nikah itu la yubtilu bisyurut, tidak batal dengan syarat. Kama la yubtilu bi jahalati ahadi al-iwadaini, sebagaimana juga pernikahan tidaklah batal karena ketidaktahuan satu di antara dua tadi ya. Itu tidak batal. La yubtilu bi jahalati ahadi al-iwadain. Menurut sebagian ulama, itu argumennya dikiaskan dengan kaidah usul. Sementara kias usul menurut pandangan yang kedua indasani, annal kusud ay annal uqud al mujarrada an syarat, bahwa pernikahan atau akad nikah yang lepas dari syarat, ya, anis syarti muktarinun. Nah, muktarinun itu sebentar, bahwa pernikahan atau akad nikah yang terlepas dari syarat yang muktarin, yang bersamaan ya, la tughayyiru ahkamal uqud, tidaklah merubah hukum akad nikah tersebut. Kata sebagian ulama, artinya akadnya tetap sah. Kenapa mereka berpendapat begitu? Bisa jadi karena hadis ini belum sampai kepada mereka. Hadis Nabi tadi, la anallahu al muhallila wal muhallalalahu. Lam yablugh hadzal hadis man qala hadzal qaul, kepada orang yang berkata dengan perkataan ini. Hadza huwa adh-dhahir. Ini yang nampak jelas ya. Karena apa? Di dalam kitab-kitab mereka yang lalu tidak ada itu pembahasan masalah seperti ini. Andai kata ada, maka niscaya mereka akan menyebutkan hadisnya dan mengambil hadis ini. Nah, atau mereka mujibina anhu, akan menjawab ya, atau menerapkan hadis ini. Atau bisa jadi hadisnya telah sampai kepada mereka tentang ancaman al-muhallil dan muhallala lahu. Sudah sampai, bisa jadi au balagohum. Tapi wa ta'awwalu, tapi mereka mentakwilnya. Au i'taqadu
nuskhahu, atau karena mereka meyakini hadisnya sudah mansuh, sudah dihapus secara hukum. Nah, maka lau annahu fa'ala at-tahlila mu'taqidan hillahu ala hadzal wajh. Nah, seandainya dia melakukan tahlil dengan meyakini bahwa perbuatan tersebut halal, ya, dari sisi ini tadi, wala yamna'una dzalika an na'lama anna at-tahlila sababu li hadzal wa'id. Ini tidak boleh mencegah kita untuk mengetahui bahwasannya al-muhallil atau proses tahlil itu adalah sababu li hadzal wa'id, merupakan sebab terkenanya ancaman ini. Nah, kita nggak boleh terhalangi untuk mengucapkan itu, walaupun memang ada ulama yang membolehkan pernikahan muhallil dengan mantan istri muhallala lahu gitu. Nah, wa in takhallafa fi haqqi ba'dil ashkhas li fawati syartin au wujudi mani'in. Nah, in takhallafa, jika mereka berselisih, berbeda dalam masalah hak sebagian orang karena tidak adanya syarat dan karena tidak adanya mani atau mawani yang mencegah mereka untuk dikatakan sebagai apa tadi? Orang yang menghalalkan seorang istri yang sudah ditalak tiga. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ada khilaf ya di antara para ulama terkait apakah pernikahan muhallil dengan mantan istri muhallala lahu itu boleh atau tidak? Menurut sebagian boleh, tapi menurut sebagian yang lain tidak boleh karena itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat orang yang menikahi seorang wanita untuk dihalalkan kembali kepada suaminya, atau juga Allah melaknat ya si suami yang sudah mentalak 3 istrinya, lalu dia menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya supaya nanti dia boleh balik. Nah, apalagi dengan rekayasa. Karena seorang istri yang sudah dicerai 3 kali, ditalak 3, ya, ketika mereka mau kembali, maka si istri harus nikah lagi dengan laki-laki lah, dan itu pun syaratnya harus sudah digauli. Kalau cuma dinikahi, didemo-demo toh gitu ya, pegang-pegang toh, nggak digauli, tidak merasakan manisnya, usailah. Nah, dalam istilah hadis Nabi, hatta yazuqu usailah tahadza. Nah, sampai dia merasakan manisnya berhubungan dengan si wanita tersebut, dan sampai juga si wanita merasakan nikmatnya berhubungan dengan suami barunya itu. Baru kalau cerai, si wanita itu boleh balik kepada suaminya. Ya, baik bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Saya kira sampai sini dulu ya. Nah, nanti insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang supaya ada waktu ya untuk tanya jawab. Ini jam 9:22 ya. Baik, bisa dipahami ini ya. Nah, tapi sekali lagi tadi terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama itu adalah merupakan uzur atau mani ya, penghalang yang menghalangi kita untuk berpendapat bahwa mereka terkena ancaman itu, karena itu ada uzurnya. Ada uzurnya atau ada penghalangnya. Tapi kalau tidak ada penghalang, salah satu penghalang apa?
ketidaktahuan terhadap hadis yang melarang. Karena belum nyampe hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi takwilnya. Nah, takwil itu juga uzur, jadi uzur bagi orang lain untuk mengatakan bahwa dia terkena ancaman karena apa? Bertentangan dengan dalil yang jelas, yang kuat gitu ya, yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi kalau mereka dikasih tahu, sudah sampai ilmu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak berubah, boleh nggak dicela? Kita udah kasih tahu yang benar seperti ini, dasarnya ini. Lalu dia tidak mau rujuk, boleh dicela atau tidak? Boleh. Boleh, karena dia ilmunya sudah sampai. Gitu. Nah, ada orang kan membolehkan mencukur jenggot. Nah, kan gitu. Kenapa kok antum nyukur terus? Loh, emang kenapa? Kan biar ganteng kan ya dicukur jenggotnya. Biar terkesan masih muda. Padahal ada hadis Nabi di mana Nabi mengatakan, ya, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Nah, peliharalah jenggot. Nah, itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis yang maknanya tadi kami sebutkan, jumhur ulama mengatakan bahwa halqu al-lihyati haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Nah, ada orang ustaz, belas saya belum ngerti sama sekali. Walaupun usianya sudah 60 tahun. Ilmunya belum sampai. Jadi selama ini saya selalu cukur jenggot saya. Nah, saya bilang, sekarang stop. Ilmunya sudah nyampe. Gimana kalau jenggot saya cuma 2 helai? Ya enggak apa-apa. Jangan dicukur. Ya, walaupun cuma 2 helai, karena adalah larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, tapi kalau dia belum tahu, ya itu menjadi uzur. Kalau sudah sampai ilmu kepadanya, jadi uzur atau tidak? Sudah tidak bisa jadi uzur, karena qad balaghahu al-ilm, qad balaghahu ad-dalil, dalil sudah sampai kepadanya, ilmu sudah sampai kepadanya, harusnya dia rujuk kepada dalil. Jadi saya kira itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas ya pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau tanya, kami persilakan. Ya, silakan. Siap. Iya. Apakah juga masih ikut berdosa? Menanggung dosanya itu? Kalau dia sudah memberitahu, susah juga. Tidak berubah anaknya? Iya. Jawabannya tidak. Orang tua sudah tidak lagi menanggung dosa anak yang berbuat maksiat, bahkan maksiat besar sekalipun, ketika dia sudah mengingatkan, memberitahu, ya, bahwa perbuatan dosa itu jangan kamu lakukan, kamu tinggalkan, berhentilah dari perbuatan dosa itu. Nah, berkali-kali bahkan orang tuanya mengingatkan anaknya gitu ya. Anaknya tetap ya tidak peduli dengan nasihat orang tuanya, bahkan dia berani gitu ya, akhirnya tetap berbuat maksiat misalnya. Nah, apakah orang tuanya berdosa ketika anaknya terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sudah nasihati? Jawabannya tidak, karena emang tugas kita memaksa memberitahu. Walaupun
orang tua sebenarnya punya otoritas, kewenangan untuk menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya dengan tangannya. Bisa, kalau itu memungkinkan. Dulu pernah ya ada orang tua anaknya suka mabok, minum khamr. Berkali-kali orang tua nasihati, kamu itu bikin malu keluarga. Kamu itu ya menjadi nama keluarga jadi jelek. Akhirnya orang tuanya marah, anaknya dicemplungin ke empang gitu ya. Udah gede anaknya, dicemplungin ke empang itu. Dalam keadaan mabok itu anaknya ya. Nah, bapak-bapak sekalian, orang tua punya nggak kewenangan itu? Punya, dan dia bisa menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya karena dia punya otoritas. Nah, kan kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Dan bagi orang tua itu mungkin. Tapi ada juga kan anak berani melawan orang tua. Ketika dinasihati malah dia bawa parang, mau bacok orang tuanya. Ada. Bahkan yang bacok orang tuanya aja ada. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik diingkari dengan hati. Jika bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya sudah, nasihati, omongin, nggak mau ya sudah, ingkari dalam hati. Itu. Nah, maka kalau sudah begitu dia lepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Karena udah tidak lagi bisa mengendalikan. Dan tugas pokoknya udah selesai. Innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Nah, sesungguhnya kamu itu hanya pemberi peringatan. Kamu tidak bisa menguasai orang lain. Ya, boro-boro orang lain, anak sendiri pun kadang-kadang kita tidak bisa menguasai kalau sudah besar. Ya itu Pak Sidik. Jadi, tapi anak itu termasuk akun lil walidain ya. Dia durhaka kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, dan itu dosa besar tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Yang terkait jenggot tadi itu ada ustaz terkenal. Beliau memang tidak jenggot. Hati Ya. beliau itu sengaja kalau salah emang mencukurnya. Emang mencukurnya ya. Tapi kata beliau kalau beliau punya jenggot itu macam tusuk sate Ustaz. Macam Tusuk sate. Apakah apa maksudnya macam tusuk sate itu? bentuknya kayak tusuk sate gitu? Oh, bentuknya. Saya kenal Ustaz. Nah itu apakah Kayak tusuk sate gitu jenggotnya. boleh Keras-keras gitu. Alhamdulillah beri wujud. Heeh. Yang kedua, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, perbedaan pendapat yang paling urgen itu apakah yang ini Ustaz? Perang Siffin dan perang Jamal, apa ada perbedaan lain seperti akidah misalnya tentang tauhid tentang sifat para sahabat. Apakah ada Ustaz? Apakah Yang pernah terjadi di masa salaf dulu. Ya. Apakah cuma zaman Imam Malik? Ya. Aja Ustaz dari kalau gitu. Afwan wa iyyakum. Ya, yang kedua dulu yang masih ingat ya. Saya tadi belum saya sempat catat. Apa ada perbedaan lain yang cukup signifikan ya, mencolok di generasi salaf dulu, di generasi sahabat, selain perbedaan terkait tentang ya hukum terhadap orang yang membunuh Utsman kan gitu, sehingga menimbulkan peperangan sesama kaum muslimin yang disebut perang Jamal dan perang Siffin itu tadi. Ada nggak perkara-perkara lain yang lebih signifikan daripada itu? Nah, kalau dalam bab akidah di masa sahabat tidak ada, setahu kami ya, bab akidah, apalagi berkaitan dengan asma dan sifat Allah Ta'ala, itu nggak ada, tidak terjadi ya. Mereka semua sama. Jadi yang betul-betul tercatat dalam sejarah dan itu cukup masyhur ya riwayatnya, yang disebutkan tadi itu perbedaan tentang menyikapi orang yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Nah, itu yang betul-betul terjadi dan dampaknya luar biasa ya. Banyak kaum muslimin yang terbunuh gitu karena peperangan tadi. Itu Mas Hanin. Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya yang dalam masalah akidah itu tidak pernah terjadi di kalangan sahabat, di generasi sahabat. Lalu si Arafidah pakai dalil ini Ustaz, perang Siffin itu saja. Yang membenarkan Ali yang sama. Ini Ustaz. Nah, orang Syiah memang muncul untuk membela Ali dan waktu itu juga muncul orang Khawarij. Nah, orang Khawarij ya memang saat itu muncul orang-orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali, keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai pada akhirnya Ali terbunuh juga nanti kan. Siapa yang membunuh Ali? Ya orang Khawarij itu, yang tidak terima dengan keputusan Ali ketika perang Siffin. Pasukan Muawiyah kan sudah nyerah, oleh Ali dimaafkan, ada perdamaian, arbitrase namanya, itu dimaafkan. Nah, orang-orang Khawarij tidak terima dengan keputusan Ali, maunya mereka dihabisin. Tapi Ali tidak Ali justru memaafkan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, memang muncul itu. Nah, dari situ nanti muncul generasi setelahnya. Ya, nanti ada kelompok Syiah, Rafidhah, ada kelompok Khawarij. Ya. Tapi kalau di karangan sahabat sendiri itu mereka tidak ada ya, kecuali itu yang kami tahu ya. Yaitu wallahu alam Mas Anin. Peperangan itu timbul karena beda ijtihad ya. Iya. Karena perbedaan cara pandang, hasil ijtihad mereka masing-masing. Dan berbeda ijtihad itu hadis akan jelas ya. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a wa lahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berijtihad lalu benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia berijtihad lalu kemudian salah ijtihadnya, maka dia tetap dapat 1 pahala. Nah itu. Sementara jenggot tadi, ada orang nggak mau memelihara jenggot karena katanya jenggotnya seperti tusuk sate. Itu mungkin namanya metafora kali ya. Kalau benar-benar seperti tusuk sate apa ada? Nggak ada ya. Ya maksudnya mungkin keras gitu ya. Sehingga tidak banyak berapa helai. Itu maksudnya seperti tusuk sate itu tajam-tajam atau nggak banyak maksudnya? Ya nggak tahu. Ya mungkin maksudnya tidak banyak, bisa jadi ya, cuman 1, 2, 3 helai. Nah, tapi kalau jenggot tajam-tajam apa ada? Kalau diginiin bisa berdarah gitu tangan? Enggak kan? Ya maksudnya mungkin sedikit. Nah, kan tadi kami sudah sampaikan, walaupun cuman 2 helai, ya sebaiknya tidak dicukur. Kan peliharalah jenggot kan gitu, peliharalah jenggot. Ya itu Mas Anin. Maka nasihat antum, sampaikan nasihat kepada dia. Walaupun cuma sedikit, tetap antum pelihara. Karena ini perintah Nabi SAW. Kecuali kalau dia tumbuh jenggotnya terus jadi bentol-bentol misalnya, berdarah, jadi luka. Nah itu baru ada uzur. Tapi mungkin apa ada orang yang ketika keluar jenggotnya jadi bentol-bentol berdarah? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Tapi ada sih teman pernah ngomong kepada kami, Ustaz saya itu kalau jenggot saya nggak saya cukur nih gatal sekali kata dia. Makanya saya cukur. Nah, gatalnya gimana? Pokoknya gatal sekali. Itu jawaban dia. Gatal gitu, alergi lah kalau muncul jenggotnya. Tapi kalau saya cukur nggak gatal. Nah, itu bagaimana? Apakah itu uzur atau tidak itu? Nah, tinggal sebenarnya pertanyaannya gatalnya membahayakan tidak gitu. Gatalnya itu membuat luka-luka atau tidak, atau sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara dikasih apa gitu ya, biar hilang gatalnya. Nah, kalau masih bisa disiasati,
dikasih apa gitu ya, maka sebaiknya tetap dipelihara. Ya itu Mas Anin. Ya, kalau cuman sehelai dua helai tadi dengan bahasa dia seperti tusuk sate, artinya sedikit, itu sebaiknya seharusnya tetap dipelihara. Wallahu a'lam bishawab. Sifat Profit sama Kawar itu memang cikal bakalnya dari Setelah ya betul kemunculannya di zaman itu ketika terjadi perang Siffin itu. Syiah pembela Ali. Nah, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Waktu terjadi perang Siffin kalah kan? Muawiyah kalah, menyerah, lalu Ali memaafkan, lalu ada sekelompok orang yang tidak menerima. Karena mereka berpandangan apa? Dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum yang apa yang Allah turunkan, maka dia ini kafir. Nah, kan orang-orang bugot. Jadi Muawiyah itu dianggap bugot menurut mereka, pemberontak. Dan pemberontak itu diperangi. Nah, tapi diperangi cuma jangan dibunuh kan gitu sebenarnya. Tidak boleh dibunuh, makanya Ali tidak membunuh. Nah, tapi orang Khawarij maunya dibunuh gitu. termasuk perbedaan pendapat yang diingatkan Yang gimana? Kawar. Orang Khawarij yang kita bisa kasih uzur. Enggak kalau itu ya. Jelas-jelas menentang. Ya, karena kan ada 3 ayatnya. Tidak hanya satu itu ya, yang berkaitan dengan yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di sisi lain karena itu ijtihad Ali, ijtihad Muawiyah. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Cukup ya? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian antum semua, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.